saya banggakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya, rekan kerja saya yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan atau sosialisasi budaya positif kami bertiga calon guru penggerak. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dia berkati nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah, amin. Pantun. Baiklah, tidak ada pantun kayaknya, kita ada persiapan pantun. Speaking, boleh speaking? Boleh. Jadi dulu ya speaking, biar sekali. Yo. Lampu semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Tadi teman saya sudah memaparkan beberapa budaya positif. Coba kali slide saya. Oke. Saya ingin tes atau saya coba dulu bertanya karena tadi dari paparan budaya ini. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, Pak Pangki. Apa budaya positif, Pak Pangki? Maaf Bu, terlambat tadi. Hah? Gak ada yang dapat dia apa budaya positif? Nggak dapat dari tadi budaya positifnya. Ini mau dipaparkan. Oke Pak Ali, lanjut slide saya Pak Ali. Oke, budaya positif suatu kebiasaan atau nilai-nilai keyakinan yang bersifat positif, bertujuan untuk menumbuhkan motivasi fisik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Lanjut Pak Ali. Oke, budaya positif di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini terbagi dua, ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu, di sini setelah saya mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwa penghargaan itu kurang efektif atau kurang baik jika diterapkan ke anak. Karena selama ini saya beranggapan, dengan memberikan penghargaan akan memunculkan motivasi atau semangat anak. Tapi setelah mempelajari modul ini ternyata tidak, itu bukan suatu yang efektif. Karena posisi reward atau penghargaan dengan hukuman itu sama-sama menimbulkan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik dari seorang murid. Jadi murid berbuat sesuatu itu masih dengan dasar, saya ingin dikasih penghargaan, saya ingin dikasih hadiah. Dia belum kesadaran diri, belum dari intrinsiknya tumbuh keyakinan saya harus berbuat seperti ini supaya jadi baik, supaya saya jadi bertanggung jawab. Itu kalau kita lakukan dengan sistem penghargaan gitu. Di sini motivasi atau perilaku manusia, kalau eksternal ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contoh Bapak Ibu, kita punya peraturan di sekolah. Punya peraturan? Iya. Jam 7 Gak akan lama Pak, paling 15 menit Pak. Sambil fokus Bu ya, Bu Asri, Bu Tuti, meskipun ya dibilang ecek-ecek lah gitu. Paling di luar ada sedikit yang bisa kita ambil. Saya sudah mulai. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang mengumpulkan. Langsung saja di kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman Bu Ina dan Bu Agi, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu tentang posisi kontrol dan nanti tentang segitiga restitusi. Jadi semua materi tadi itu sebetulnya saling terkait, mulai dari keyakinan kelas, kemudian tentang hukuman, apa itu konsekuensi, kemudian ada hal yang ditawarkan dari pemerintah yaitu lewat pendidikan guru penggerak, yaitu namanya restitusi. Itu yang ditawarkan kepada sekolah atau kita. Kalau kita mau menjalankan, silakan. Nanti akan dijelaskan dampak positif dan dampak negatif. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol kita dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Nah, pada saat saya mempelajari ini Bapak Ibu, saya banyak-banyak istighfar. Ternyata saya bersalah sama murid. Kenapa? Karena saya pribadi ini merasa memposisikan saya sebagai penghukum. Kadang membuat rasa bersalah juga. Nah, di sini ada rincian, yaitu di mana ketika posisi kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau. Nah, di sini ada dampak yang didapat oleh murid atau siswa. Coba kita bahas satu persatu. Contoh, ini dari yang paling atas. Ini judulnya identitas atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kau itu suka sekali dengan perlakuan kamu. Sebagai penghukum. Atau kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau itu yang bicara seperti itu mungkin saya komputer ya. Apalagi kalau gila sih, kalau komputer saya. Hasilnya di sini dijelaskan murid ini bisa jadi akan memberontak, bisa jadi juga akan menyalahkan orang lain dengan cara berbohong karena khawatir dimarahi sama bapak atau ibu gurunya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya pengaruh positif yang didapat oleh murid ini tidak ada. Yang ada hanya meninggalkan rasa sakit di sekolahnya. Jadi seperti itu. Kemudian murid berkata bisa jadi biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid ini bisa jadi murid tersebut mengulangi kesalahan lagi. Kira-kira setuju nggak Ibu? Dengan ini bukan dari saya loh ya. Ini dari materi yang ada di program guru penggerak. Ini kan ibaratnya teori, sedangkan kita kan praktek lapangan gitu kan Bu. Kan nampak Pak tulisannya. Oke, nampak ya? Iya. Tak bisa nak dibaca posisi. Ini posisi kontrol. Tak nampak. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, yang termasuk identitas gagal juga, yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi meskipun kata-kata yang dipakai untuk menasehati si anak ini mungkin lemah lembut, tapi ternyata maknanya itu bisa menyakiti perasaan si murid. Jadi belum tentu suara yang keras itu bisa menyakiti si murid. Ternyata suara lembut juga bisa mempengaruhi atau memberikan dampak negatif pada kejiwaan si murid ini. Contoh, guru berbuat
berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan seperti itu, atau seharusnya kamu jangan jadi orang yang pemalas. Atau yang kedua, ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas, contoh seperti itu. Wah, ibu udah stres. Kadang seperti itu membuat rasa bersalah. Hasilnya itu murid bisa menjadi tipikal orang yang menyembunyikan, tertutup. Kemudian bisa jadi menyangkal atau berbohong. Kenapa? Karena agar ibu ini atau kita sebagai guru ini tidak, istilahnya tidak marah-marah atau tidak kecewa dan lain-lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi di sini guru dalam posisi pembuat rasa bersalah ini sebetulnya sudah masuk ke kejiwaan atau ke psikologi si anak. Cuman dia memberikan dampak yang negatif kepada si anak itu. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu, maafkan saya pak. Nah, dampak yang didapat oleh si murid ini adalah merasa rendah diri, bukan rendah hati bapak ibu ya, merasa rendah diri. Jadi ketika ada event-event entah perlombaan entah apa, mungkin sulit untuk mengajak murid itu ikut tanding entah apa, ikut mewakili pertandingan atau gimana, mungkin sulit. Kenapa? Karena sudah merasa rendah diri. Kemudian berikutnya 5 posisi ketergantungan pada orang lain. Jadi posisi kontrol teman dan pemantau ini ada reward atau ketergantungan pada orang lain. Contoh, guru berbuat, ini posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, kamu pasti bisa. Kemudian atau, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ibu atau kita sebagai guru pernah mungkin kebaikan yang kita lakukan kepada murid. Hasilnya yaitu ketergantungan. Jadi si murid ini terkadang kalau diajar oleh guru lain, saya sendiri pernah merasakan dulu waktu pertama ngajar guru mapel ya. Sekarang pun ya masih sih, cuman ya alhamdulillah ada peningkatan. Jadi kalau memang sama guru mapel itu kayak siswa ini kayak yang bebas gitu. Jadi segala yang terpendam itu dikeluarkan ketika guru mapel yang mengajar. Jadi entah jalan-jalan ke sana ke sini, entah izinnya ke toilet, berulang-ulang kali, dan lain-lain. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada murid lemah. Murid ini bisa jadi lemah atau tidak mandiri atau tergantung. Karena memang sudah istilahnya cocok dengan satu teman guru tersebut. Jadi kalau semisal ada guru lain yang mengajar, ini seakan-akan tidak mau gitu. Seakan-akan mengeluarkan, kalau tadi kebutuhan dasar manusia, mengeluarkan rasa penguasaannya dalam artian dia itu bisa menguasai guru tersebut atau tidak. Lanjut dulu ya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, guru berkata apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kekurangannya kalau pemantau ini kalau tidak kita awasi, jadi mereka akan atau murid akan seenaknya saja, bisa jadi melanggar aturan. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampak pada murid
yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh Bu Ina sedikit, yaitu tentang reward atau penghargaan dan juga hukuman. Nah, motivasi yang dimunculkan oleh si murid itu sebetulnya motivasi dari luar. Jadi ketika tidak ada hukuman atau penghargaan, maka murid ini motivasinya tidak akan muncul. Artinya dia akan coba pemerintah ini, dia akan malas-malasan belajar dan lain-lain apabila tidak ada reward atau hukuman. Kita bayangkan saja Bu, saya juga sebetulnya kurang setuju gitu, karena memang banyak sekali ibaratnya yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah seperti sistem perankingan gitu kan. Perankingan kalau menurut saya kan masuk ke reward, ada ranking 1, ranking 10. Nah, ketika saya membayangkan ketika tidak ada sistem perankingan, apakah anak yang ibaratnya pada ini tetap rajin belajar atau tidak? Saya kira sangat sulit gitu. Jadi memang inilah yang dinamakan restitusi. Jadi kita mencoba atau berusaha menumbuhkan motivasi dalam diri si anak ini untuk menghargai nilai-nilai yang dia yakini kebenarannya. Jadi itu tujuan yang memang sangat berat sekali untuk ekstra kesabaran dari kita. Kemudian inilah yang ditawarkan, yaitu identitas berhasil atau sukses, yaitu menghargai diri sendiri. Posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini tujuannya bisa menguatkan pribadi si anak. Jadi, posisi kontrol sebagai manajer ini lebih ke menelusuri atau berdialog apa latar belakang siswa ini melakukan pelanggaran tersebut dan lain-lain. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Contoh pertanyaan lagi, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, kalau kita memakai posisi control manager, maka murid akan bertanya seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, kita bisa memberikan jawaban, yaitu mengevaluasi diri. Dengan mengevaluasi diri. Saya kemarin cerita sedikit ya Bapak Bu ya. Kebetulan pas saya tiket 2 mingguan yang lalu kayak saya mencoba menerapkan segitiga institusi tersebut. Ternyata memang yang awalnya saya kira murid ini terlambat karena memang kesalahan dia. Ternyata ketika kita memakai restitusi, yang artinya kita melakukan dialog atau komunikasi, mencari tahu apa penyebabnya. Ya, ada yang karena ojeknya datang terlambat. Ada lagi yang mamanya masak terlalu lama. Sebetulnya sudah siap Pak, dari 6:30 juga mama kabarnya lama. Jadi dari situlah, oh iya ya, ternyata memang sangat penting kita menelusuri atau mencari tahu apa penyebabnya. Dari itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Ibu? Bapak? Enggak ada bapak, cuma saya yang bapak. Ibu? Oke, ini contoh ya. Contoh tabel. Ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contoh, yaitu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, sadis ya. Ada lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini sebagai teman. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi ini tadi sudah dijelaskan Bu Ina dan Bu Neni bahwa memang ini adalah proses menguatkan karakter atau nilai yang ada pada diri anak, yaitu dengan cara melakukan komunikasi dan komunikasi.
Memang itu yang dikedepankan Bapak Ibu. Oke, lanjut pembahasan berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini ada sebelah. Segitiga restitusi ini kita gunakan. Ini sebetulnya tawaran juga sih, boleh kita pakai, boleh kita simpan. Jadi ini adalah solusi dalam kita menindak pelanggaran si anak. Jadi kita memakai pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk agar diri si murid ini stabil gitu loh. Kadang ketika ada suatu permasalahan, entah itu anak itu tidak mengerjakan PR, apa, kan kadang ada yang merasa bersalah, ada yang merasa biasa-biasa aja, dan lain-lain. Nah, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah identitasnya stabil, diri si murid ini stabil, kemudian lanjutkan validasi kebutuhan. Kira-kira apa yang dibutuhkan si murid ini? Yaitu contoh, guru bisa bertanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dan lain-lain. Lanjut menanyakan keyakinan. Jadi setelah validasi kebutuhan, jadi anak ini sadar akan apa yang telah diperbuatnya dan dia merasa memang yang dibuatnya itu memang salah, yang timbul dari dirinya sendiri. Baru kita tanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Contoh tentang tanggung jawab. Ada anak yang tidak piket umpamanya. Jadi kita tanya, apa yang nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kesepakatan kelas ini tentang tanggung jawab Pak, Bu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Cinta kebersihan atau menjaga kebersihan dan lain-lain. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Contoh, kalau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contoh, kalau ada kasus dulu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita gunakan ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Oke, Oke, sampai di sini kira-kira ada tanggapan Ibu atau pertanyaan? Saya persilakan. Saya aja Pak Ali. Silakan. Dan contoh apa yang harus dilakukan saat melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan saya Pak, apakah maksudnya sejauh mana efektivitas dari segitiga restitusi itu apabila diberlakukan dengan anak yang mempunyai kasus atau tingkat maksudnya kenakalan yang lebih tinggi itu Pak? Apakah efektif atau kita bisa mencari solusi jalan yang lain gitu Pak? Bisa dipahami kan Pak? Sekian, terima kasih. Mau dijawab? Mau dijawab?
Nah, di sini saya mencoba menjawabnya. Saat kemarin, ini tidak sedikit Bu ya. Saat kemarin kita ada Zoom, itu juga ketika instruktur menyampaikan tentang segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol yang menjurus ke kata-kata jangan ini termasuk kata-kata negatif. Ya. Kemudian ada yang tanya, Bu, dalam aturan itu juga ada kata-kata jangan yang dipakai. Janganlah kamu mendekati zina, janganlah mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk negatif? Nah, ternyata instruktur tersebut memang karena bukan ahlinya, jadi nggak berani menjawab juga. Jadi intinya restitusi ini adalah solusi secara positif, mulai dari prosesnya, mulai dari kita komunikasi dan sampai ke hasilnya, itu pun kita hanya menawarkan kepada si murid itu. Kalau si murid mau memakai itu atau mau kita arahkan pakai restitusi, dia bisa menyelesaikan masalahnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa memakai posisi kontrol yang lain, yaitu bisa menjadi kita sebagai pemantau atau sebagai teman yang memang memiliki kekurangannya tersendiri. Tapi daripada anak ini nanti tidak bisa menyelesaikan masalahnya, lebih baik kita pakai yang posisi kontrol meskipun ada kekurangannya, agar masalahnya bisa terselesaikan. Contoh sebagai penghubung, Bu. Jadi kan memang kadang ada anak yang sangat-sangat nakal gitu ya. Kalau kita ajak dialog, saya kira iya kalau paham, kalau enggak. Jadi ya menurut kita mana yang efektif, bisa kita membuat posisi kita menjadi penghukum atau teman atau pembuat rasa bersalah. Jadi intinya restitusi itu ya termasuk tawaran sih, Bu. Tawaran. Oke ya Bu ya, cukup ya. Jawab cepat dapat bisu. Mak, serius nih dapat voucher bisu. Iya, iya. 3 langsung ke 3 bisu. Ayo. Udah. Mana nih internet tak lah? Ini masih sepi orangnya, sebenarnya ada 20 kok saya tadi. Ya kalau bro. Oke, nomor 2. Apa ini ya Allah? Ya Allah, nak jawab. Ya salah. Iya, sudah. Belum jawab. Jawab, ulang lagi. Mikir. Kebanyakan mikir. Ulang. Masuk 5 posisi kontrol, guru. Tapi saya salah. Ulang. Alasannya kenapa? Kontrol. Kau nak ngomong lain tuh pasti. Ketawa aja kalian ini kalau udah habis sekarang. Iya. Kita lanjut. Sebenarnya cepat jawabnya ya. Iya. Tekanan ya. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama disebut. Ya salah. Kok lama putar. Ya apa jawabannya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Karena katanya belum ada betul. Jawabannya keyakinan kelas. Lagi. Ini nunggu betul, banyak yang betul harus apa yang cepat nih. Betul. Betul lah, tapi cepat. Mana
gini, aduh. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sampai kembali ke kelompoknya karakter yang lebih kuat. Sebut dengan apa? Restitusi tak? Yalah sama aja lah kan biar Apa jawabannya? Apa jawabannya? bilang restitusi tadi, Teddy. Bilang restitusi, Teddy. Dampak buruk Teddy besar. Nah, gue udah bilang restitusi tadi. Tadi dapat cukup. Lanjut. Satu lagi. Oh, 5 soal aja. Kan Teddy. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kebutuhan dasar yang dipenuhi anak tersebut.